Iya, selamat malam buat host, selamat malam juga buat Mbak Sophia. Assalamualaikum buat Mbak Mikana, dan selamat malam juga buat siapa ini? Adi Pratama ya. Salam kenal kembali. Kok menang? Didengar tadi, ya seru sih, seru. Masalah salam debat, masalah ucap salam begini. Kenapa harus jadi perdebatan gitu kan? Sekarang keyakinan orang masing-masing aja lah, gitu. Ya keyakinan dengan agamanya, ya kami pun sama keyakinan kami dengan agama kami. Itu aja sih. Nggak perlu diperdebatkan karena agama itu bukan buat perdebatan. Di sini menjawab tuduhan di komalnya Jeki Semiring dan Mikana kan menjawab pertanyaan tentang iman Kristen, Bang. Kami kan meluruskan itu. Ya, jadi kami menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari lintas iman yang mau bertanya tentang iman Kristen seperti itu. Nah, Abang ada pertanyaan nggak? Atau ada pernyataan? Silakan. Saya lebih enaknya ditanya deh. Coba pengen ditanya dong. Yakin, Bang? Iya, nggak apa-apa. Abang kalau boleh tahu Ustadz? Saya bukan Ustadz. Saya cuman apa sih orang biasa. Tapi bukan Quran itu tahu bahasa Arabnya doang apa tahu artinya? Atau cuma Quran sebagian. Buat Quran sih sebagian bisa baca, cuman kalau buat artinya dan isi dari kandungan Quran sendiri saya tak kurang, nggak semua ya, sebagian ada lah. Nggak, berarti Bapak nggak baca terjemahannya? Maksudnya nggak tahu artinya? Atau bagaimana? Arti? Saya nggak tahu tuh. Oh gitu. Karena kalau kami orang Kristen itu kalau baca Alkitab harus tahu artinya, Pak. Karena di dalam Alkitab kami bukan disuruh menghafal, tapi disuruh untuk merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Jadi harus tahu artinya, harus tahu garis besarnya Tuhan mau ngomong apa. Iya, kalau sekarang apa yang dibaca, apa yang tahu artinya sekarang kan nggak banyak kan, yang ada Quran berikut artinya. Gitu. Jadi nggak perlu terjemahannya gitu. Misalnya iya, beserta terjemahannya. Gitu. Iya, ada. Ya, oke. Jadi Pak Jelani mau ditanya Bu Sophie. Oke, aku tanya yang gampang. Quran itu artinya apa? Jangan. Yang gampang. Quran artinya apa? Quran. Buat arti buat kami ya. Buat agama saya sendiri. Arti kata, bukan artinya buat kamu. Arti kata Quran maksud saya. Arti kata Quran. Etimologi mungkin atau terminologinya. Bapak kan Islam sejak dari tulang sulbi kan? Iya. Nah, arti kata Quran yang kamu baca itu, arti kata kok namanya Quran? Misalnya bukan namanya, misalnya majalah Bobo misalnya. Kok namanya gitu. Quran tuh artinya apa? Itu kan nama udah ada dari terdahulu ya dalam Al-Quran itu kan, dalam zaman Nabi sendiri itu kan namanya kan Al-Quran. Ya nggak perlu dibahas kenapa harus Quran gitu kan artinya. Arti Al-Quran sendiri. Saya cuma tanya arti kata Quran itu apa? Arti kata Quran. Quran itu kamu baca dari sejak tulang sulbi itu artinya apa? Kalau saya Alkitab saya tahu. Artinya kumpulan kitab-kitab. Alkitab kami itu namanya Alkitab Al-Muqaddas, yaitu kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di dalam Perjanjian Baru dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Kalau pengetahuan saya pribadi, Al-Quran itu petunjuk. Itu aja. Maksud arti katanya petunjuk, Pak, bukan bacaan. Quran itu artinya bukan bacaan. Kalau buat kami itu bacaan dan artinya itu petunjuk, firman Allah. Firman Quran itu kan Allah.
Di Indonesia itu kan ada koran Kompas, koran Tribun. Ini loh Pak, koran Kompas, koran Tribun itu kan koran. Artinya lembaran-lembaran yang berisi informasi atau berita itu koran, Pak. Itu koran ya. Kita Al-Qur'an. Kita Al-Qur'an. Artinya apa? Quran itu artinya apa? Kalau sepengetahuan saya, Quran itu petunjuk dari Tuhan kami, dari Allah. Itu kan maknanya. Dan semua ada. Terus? Tapi kan Taurat dan Injil juga dikatakan di dalam Quranmu surat Al-Maidah merupakan petunjuk dan cahaya, betul? Taurat dan Injil? Taurat dan Injil kan juga dikatakan petunjuk dan cahaya di dalam Quranmu tuh loh, surat Al-Maidah. Dikatakan di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk dan cahaya, betul? Nah ya, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya tuh arti katanya. Arti kata Quran itu Quran dari Quran. Kumpulan dari. Kalau arti saya nggak tahu ya. Tapi kalau buat sepengetahuan saya, Quran itu apa namanya? Yowes. Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Ya, nggak tahu. Iya. Kalau arti kata Injil apa Pak? Arti kata Injil. Injil itu loh arti katanya. Mohon maaf, saya nggak tahu. Arti kata Taurat? Saya nggak tahu. Ya, arti kata Taurat? Oh, apalagi ya betul. Oke, saya tanya. Bapak tahu enggak 5 nabi ulil asmi? 5 nabi besar di dalam Quran yang Bapak harus. Nama 5 nabi ulil asmi. Pertanyaannya gampang aja nih. Sharing aja ya Pak kita ya, sharing aja ini. 5 nabi ulil asmi Bapak tahu? 5 nabi ulul azmi. Iya, surah 49 ayat 35. 5 nabi ulil asmi, surah 49 ayat 35 Bapak tahu? Enggak tahu juga. Iya. Saya sebutkan boleh Pak? Silakan. 5 nabi ulil azmi ini memang kalau hanya orang-orang yang lulusan pesantren yang tahu ya. Pertama Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa Al-Masih dan Muhammad. Itu yang disebutkan 5 nabi ulil azmi. Iya. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa Al-Masih dan Muhammad. Kalau saya tanya arti kata Muhammad, arti nama Muhammad apa Pak? Nama paling baik gitu. Muhammad itu nama paling baik. Nama paling baik. Artinya Pak, Muhammad itu artinya ada artinya dong. Masa nggak ada artinya? Arti Muhammad gitu. Artinya apa? Kalau nanya. Pokoknya itu nama paling baik gitu. Nama paling baik, tapi artinya nggak tahu. Artinya nggak tahu ya. Ini yang saya nih ngomong sama siapa sih sebenarnya? Sama Pak Jailani apa sama Pak Adi Pratama sih sebenarnya ini? Nggak kelihatan. Sama Jailani. Gini aja. Oh Pak Jailani, ya. Pak Adi Pratama bisa bantu nggak Pak? Arti nama Muhammad apa Pak? Kalau buat urusan agama itu nggak perlu diperdebatkan, masing-masing aja. Aku nggak ngomong agama, aku cuma tanya arti nama Muhammad. Tadi katanya Bang Jailani maunya ditanya, giliran ditanya. Mungkin gitu. Pak Adi Pratama Muslim bukan? Bisa bantu nggak? Yang terpuji. Oh yang terpuji. 5 nabi ulil asmi itu apa aja Pak? Bener nggak tadi yang saya katakan? Betul. Benar. Saya tanya. Kalau Muhammad artinya yang terpuji. Kalau Nuh artinya apa Pak? Nuh. Kan 5 nabi ini kan ulil asmi harus Bapak hafalkan sebagai teladan atau panutan. Nuh arti nama Nuh apa Pak? Nggak tahu juga. Arti nama Musa mungkin Bapak tahu Musa arti namanya? Kurang tahu. Iya. Kalau Abraham mungkin Pak Adi Pratama bisa bantu. Arti namanya Abraham. Abraham itu siapa ya? Tidak tahu Abraham itu siapa. Iya itu tetangga saya yang jualan sate kemarin. Iya. Kalau arti nama Isa Al-Masih Pak. Isa Al-Masih. Saya kasih tahu Bapak, di dalam Quranmu Musa adalah nabi yang paling banyak disebut, hampir 158 kali. Kedua adalah Isa Al-Masih. Saya kasih tahu Anda, ada 2 nama orang yang mana sebelum lahir Allahmu sudah berpesan nanti kasih nama itu ya. Yang pertama adalah Yahya Pembaptis. Allahmu berkata kepada Zakaria, nanti kamu akan punya anak, kasih nama Yahya. Namanya ndak boleh Bejo, ndak boleh kasih nama Jeki, nggak boleh. Namanya harus Yokanan atau Yahya.
Yang kedua, dia mengutus malaikat Jibril turun dari langit ketujuh ke langit pertama, itu perjalanannya 50.000 tahun loh Pak. Sesuai dengan Quran surah 70 ayat yang keempat. Perjalanan dari langit ketujuh ke langit pertama memakan waktu 50.000 tahun. Allah mengutus Jibril hanya untuk memberitahu kepada Maryam, nanti kamu akan punya anak, anaknya harus kamu kasih nama Isa atau Yesus di dalam Alkitab. Dinamai bejo boleh enggak? Enggak boleh. Selamat enggak boleh. Abdul enggak boleh. Harus Yesus, harus. Saya tanya, saking pentingnya arti nama itu Pak, bahkan Allah mau mengutus Jibril dari langit ketujuh ke langit pertama memakan waktu 50.000 tahun hitungan tahun manusia. Hanya untuk ngasih tahu anaknya nanti namanya Yahya ya. Yang satu namanya Yesus. Namanya Bejo boleh, ndak boleh. Namanya Sofiatel boleh, ndak boleh. Namanya harus spesifik. Kasih nama juk salah loh yo. Namanya harus Yesus. Ya, intinya kalau buat Anda, sepengetahuan itu kan di agama Anda seperti itu. Pertanyaan saya, Muhammad hanya disebutkan 4 kali, 1 kali tidak ada di dalam manuskrip aslinya. Jadi saya hitung Muhammad disebutkan 3 kali di dalam Quranmu. Lah kok Anda bisa tahu arti nama Muhammad yang hanya disebutkan 3 kali, sedangkan nama Musa yang disebutkan 138 kali di dalam Quranmu Anda tidak tahu artinya? Coba saya tanya yang gampang. Surah 6 ayat 85 Al-An'am. Dalam surah 6 ayat 85 ada 4 nama yang disebutkan di situ. Yahya, Zakaria, Yahya, Isa Al-Masih, dan Elias. Dan dikatakan keempat orang ini termasuk nabi-nabi yang soleh. Saking pentingnya 4 nama ini disebutkan Zakaria, Yahya, Isa Al-Masih, dan Elias. Saya tanya arti nama Yahya, Zakaria, Isa, dan Elias itu apa Pak? Aduh, kurang tahu juga. Iya. Lah ini kenapa ya Allah kok repot? Menurut Pastor Jeki Sembiring dan Mikana, kenapa ya Allah kok repot-repot nyuruh malaikat Jibril turun dari langit ketujuh ke langit pertama untuk memberikan nama Yahya kepada anaknya Zakaria dan nama Yesus kepada anaknya Maryam? Itu kayaknya penting banget itu. Penting banget. Dan Allah katanya menurunkan kitab Taurat kepada Musa, menurunkan kitab Injil kepada Isa, dan menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Tapi kok arti Taurat, Injil, dan Zabur tidak ada yang tahu ya ini Muslim ya? Iya, Bagaimana ya karena kita nggak mau pelajari kitab tersebut. Ya nggak masalah kalau kita nggak ngerti, tapi kan kita meyakini nggak apa-apa ya. Loh, karena nama itu penting Pak. Karena di dalam Alkitab kami dikatakan begini. Malaikat Gabriel datang kepada Maryam, dia berkata begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dia akan disebut kudus, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Dan engkau harus memberikan nama Yesua kepadanya. Dia datang lagi kepada Yusuf. Di Lukas 1 ayat 27-28 dia berkata, Yusuf, Maria akan mengandung anak dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai anak itu Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lah kok tidak boleh dinamai Abdul apalagi selamat? Kenapa harus namanya Yesua Pak? Arti nama Yesua apa? Kami percaya. Ya meyakini. Kami percaya. Saya nggak ngomong percaya. Percaya itu urusan agama. Saya nggak ngomongin agama. Saya cuma nanya arti nama kalau di tempat kami Pak. Saya sebutkan ada ya. Nama orang. Sebentar. Loh enggak, saya tanya arti nama. Saya belum tanya agama. Saya belum sampai agama nih. Di dalam Alkitab kami, sebentar. Di dalam Alkitab kami, semua nama orang, nama tempat, kejadian, tanggal, dan angka, saya kasih tahu Anda ya, tidak ada yang tidak mempunyai arti. Semua orang nama Bu Sophia juga punya arti kan? Saya tanya gampang deh, Pak Jailani. Iya, Bang, arti nama Adam itu apa? Arti nama Adam itu loh Pak. Arti nama Adam itu apa Pak? Arti nama Adam.
Setahu saya Adam itu nabi pertama. Setahu saya Adam itu nabi pertama. Bukan. Arti nama kata Adam itu loh, artinya kenapa dia tidak dinamai Jailani misalnya? Kenapa dinamai Adam? Artinya apa itu? Artinya apa coba? Ya kenapa dinamai Adam? Itu kan pemula, nabi awal. Itu aja mungkin. Itu juga nggak tahu kenapa harus Adam. Karena bukan saya tanya kita, arti ya. namanya. Saya tanya arti nama. Saya tahu yang ngasih nama bukan Bapak. Saya cuma tanya arti nama Adam itu loh apa, Pak? Apa? Saya nggak begitu Nggak mempelajari tahu. nama. Kenapa Berarti dari semua nabi-nabi ada 25 nabi yang harus Anda ketahui dan 5 nabi ulil azmi. Cuma Muhammad aja yang Anda tahu. Enggak, semua saya tahu dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Oke, terakhir arti Muhammad. nama Ibrahim. Arti nama Ibrahim apa, Pak? Arti nama Ibrahim. Buat saya buat arti kan nggak perlu diartikan karena itu nama itu kan dari Allah kan, dari Tuhan kami. Itu aja sih. Enggak, yang ngasih nama bukan Allah. Enggak, yang ngasih nama bukan Allah. Ya, itu kan enggak ini apa namanya secara tidak Oke, langsung. saya tanya. Bapak tahu nggak arti kata Yahya? Gini Bu Sophie, bukan masalah arti. Tadi kan Ibu udah malah sudah mengkaji dua. Saya tanya. Gini dulu. Oke, saya kasih tahu aja deh kalau Anda nggak tahu. Saya kasih tahu aja ya, karena Anda saya tanya nggak tahu. Ya, saya kasih tahu aja. Boleh Bang Jeki, saya minta waktunya Mikana. Iya Bang. Iya Kak. Oke, saya kasih tahu Bang Edi Anda sama aja. Jelani jangan dipotong dulu ya. Biar Baik. kasih tahu karena kalian kan nggak tahu. Ya. Siap. Oke, karena kalian saya tanya nggak tahu ya, saya jawab Iya. sendiri pertanyaan saya kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya Nggak bakal catatannya turun. jangan gini Saya ya Bu bakal Sofia, turun. maksudnya jangan berpikir kalau bicara sama Ibu tuh harus satu frekuensi sudah dan harus satu level, kan kita lagi sharing session. Enggak. Jangan begitu ya Bu Sofia Kan saya ya. tanya Iya, justru sharing Iya, ngasih jangan. tahu karena Iya, kan sharing doang. ditanya Maksudnya tadi jangan Bang seolah-olah nanti Edi kita sama dibikin Bang Jailani ditanya kan nggak tahu. Iya Saya lebih baik diam makanya. dulu. Iya, didengerin aja. Silakan Kak Sofi, kasih tahu biar pada banyak yang tahu. Mumpung ada yang Intinya- nonton ini 1,5 sama di YouTube juga hampir 1.000 kali, ada ilmu. 2.500 orang yang mendengar. Oke, silakan Kak Sofi. Intinya begini Oke, ya. Saya Kami Bang Jailani. menghargai, kami Iya, menghormati, Bang Jailani. kami menghargai, Iya, saya kasih tahu kami Anda. Bang Jailani. menghormati apa. Bang Jailani, nanti Siap. dulu itu menghargai nanti dulu biar dikasih tahu sama Kak Sofi arti nama-nama yang tadi loh. Itu penting. Ya silakan Kak Sofi. Oke, saya kasih tahu Anda surah 6 ayat 85. Surah 6 ayat 85 dikatakan di situ, Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Inilah keempat nama orang-orang yang soleh, nabi-nabi yang harus kamu jadi anutan. Saya tidak usah jauh-jauh, Pak. Saya kasih tahu aja Anda arti namanya. Zakaria itu bukan orang Arab. Nabi-nabinya ada di dalam Alkitab kita. Nggak semuanya orang Israel. Tapi 24-nya ada, kalian klaim ada di dalam Alkitab kami. Saya kasih tahu aja Anda 4 nama ini. 4 nama ini disebut dengan teoforik. Nama teoforik itu adalah nama yang bearing God's name. Yang memasukkan nama Tuhannya di dalam nama mereka. Saya kasih Anda contoh nama teoforik. Misalnya, Ramses. Artinya anaknya Dewara. Itu memasukkan nama Dewara. Contoh lainnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu memasukkan nama dewa-dewa Babel. Contohnya Abdul Manaf, Abdullah, Abdul Usah, Abdul Alat. Itu nama-nama teoforik. Artinya hambanya dewa Alat, hambanya dewa Lah, hambanya dewa Usah, dan hambanya dewa Manaf. Itu nama dewa-dewa berhala yang ada di Ka'bah. Itu nama teoforik. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, keempat nama yang disebutkan di dalam surah 6 ayat 85 itu adalah nama teoforik. Zakaria itu dari kata zakar, bahasa Arabnya zikir, artinya mengingat. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me, Yahweh mengingatku.
Nama Allah yang disembah Nabi Zakaria adalah Yahweh. Dari mana Ibu Sofiatul tahu? Dari namanya. Yahya, Nabi Yahya Pembaptis, nama aslinya adalah Yohanan. Nama Ibraninya. Yohanan itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Arti nama Yesua, Isa itu nggak punya arti dalam bahasa Arab. Arti nama Yesua adalah Yahweh Suwa, Yahweh Yasa. Tadi Mikana mengatakan artinya Yahweh juru selamatku atau Tuhan keselamatanku. Itu arti nama Yesua. Kemudian Elias itu adalah Nabi Elia yang mempunyai arti Yahweh adalah Elku, Yahweh adalah Allahku. Jadi keempat nama yang disebutkan di dalam Quran surah 6 ayat 85 merupakan nama-nama teoforik yang mengandung nama Tuhan di dalamnya. Dan jelas nabi-nabi sebelum nabimu tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri memberikan nama kepada Yahya dan Yesua Hamasiah secara spesifik. Dan dia memasukkan namanya ke dalam nama Yesua dan nama Yohanan atau Yahya. Dia mengatakan kepada Zakaria, anakmu jangan dikasih nama Abdul, apalagi selamat ataupun bejo. Anakmu harus dikasih nama Yohanan. Makanya Nabi Zakaria itu bisu di dalam Quranmu 3 hari. Cerita aslinya Imam Zakaria di dalam Alkitab kami itu bisunya 9 bulan lebih sampai Yohanan atau Yohanes Pembaptis itu disunat. Bisunya 9 bulan lebih sampai Yahya Pembaptis itu disunat baru dia bisa bicara. Dan ketika dia bisa bicara, keluarganya bilang, "Ini anakmu mau dikasih nama apa?" Dia menulis Yohanan. Tidak boleh dikasih nama lain karena malaikat Gabriel berpesan bahwa nama anak ini haruslah Yohanan, Yahya. Begitu juga kepada Maryam. Anakmu namanya tidak boleh Abdul, apalagi Bejo ataupun Selamat, apalagi Joko, nggak boleh. Harus diberi nama Yesua ya Maryam. Karena Yesua itu artinya Tuhan Juru Selamatku. Dia tidak pernah lari dari penyalipan, Pak. Dia bukanlah Allah yang pengecut. He was born to die. Dia datang, dia lahir untuk mati di atas kayu salib bagi dosamu dan dosa saya. Dia tidak pernah diserupakan karena namanya bukanlah Yahweh yang diserupakan, melainkan Yahweh, Tuhan, Juru Selamatku dan Penebusku. Dia berkata di dalam Lukas 1 ayat 27 dan 28 kepada Yusuf, Maria, jangan takut kamu ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan kamu harus memberi nama anak itu Yesua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gak boleh dinamai Abdul, gak boleh. Gak boleh dinamai Bejo, gak boleh. Dinamai Joko, apalagi Selamat, gak boleh. Namanya harus Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan kamu dan saya dari dosa kita. Jelas ya Pak? Di dalam seluruh Alkitab, nama tempat, nama orang, kejadian, kota, nama kota, tanggal, angka, tidak ada yang tidak mempunyai arti di dalam Alkitab. Gitu Pak Jailani. Iya, betul. Ya, itu kan bagi Anda. Ya, itu kan bagi Anda pengetahuan Anda, kepercayaan Anda. Memang seperti itu, karena Zakaria Yahya Isa itu kan bukan orang Arab, orang Israel, orang Ibrani. Itu menurut sepengetahuan Anda, itu keyakinan Anda. Berarti Zakaria Yahya Isa itu orang Arab. Tidak, saya tanya. Yang di Quran ada surah 6 ayat 85, Zakaria Yahya Isa Ilyas itu orang Arab, Pak. Belum nyampe situ ngajinya, baru masih jauh kita mau ngaji mah. Baca Al-Quran juga belum nyampe kelar. Tenang aja. Oh, baca Qurannya belum sampai surah 6. Belum kelar. Belum sampai surah 6. Betul. Nggak katam itu namanya. Astaga, jangan malas, Pak.
Loh, Oke deh, saya saya stop orang sampai malas sekarang ah. baca Quran. Makasih semuanya. Bukan males sih, ya kadang-kadang males kalau lagi baca gitu. Nggak boleh malas, Pak. Harus baca Qurannya. Saya juga sekarang udah sampai surah 25 ini. Nah itu ya teman-teman. Ternyata pengen tanya tujuannya untuk menjatuhkan, tujuannya untuk eksis, tujuannya iseng, seperti itu. Tujuannya yang parah adalah menonjolkan kegoblokannya. Gitu ya. Oke, thank you.